بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Para saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita kembali pada kesempatan kali ini untuk mengkaji sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini insyaAllah kita akan mengkaji era kejahiliaan bangsa-bangsa dunia pada masa pra-kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala banyak menyebutkan ayat-ayat yang mengisyaratkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyelamatkan umat manusia seluruhnya, untuk menyelamatkan seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Sebab itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, bagi seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minadh dhulumati ila an-nur. Dalam awal surah Ibrahim. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, agar mengeluarkan manusia dari kegelapan, mengeluarkan seluruh bangsa-bangsa ya yang ada di dunia ini dari kegelapan menuju cahaya keimanan. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya, juga firman Allah, kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rasul kepada seluruh umat manusia. Sebab itu hal ini mengisyaratkan kita ya, bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ya, pada sekitar abad ke-7 Masehi merupakan rahmat bagi seluruh bangsa di dunia. Kenapa? Karena pada saat itu seluruh bangsa yang ada di dunia ini diliputi oleh kegelapan. Seluruh bangsa yang ada di dunia ini diliputi oleh kegelapan. Kita bisa melihat ya, sebelum kita melihat kejahilian bangsa Arab ya, kita bisa mengatakan bahwa bangsa Arab mungkin kejahiliannya setara atau bahkan lebih ringan dibandingkan dengan kejahilian yang ada pada bangsa-bangsa selain Arab. Sahih bahwa bangsa Arab pada saat itu banyak yang buta huruf, tetapi dari segi akhlak dan budaya bangsa Arab masih sedikit konsisten dengan ajaran agama Al-Hanifiyah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ini tentunya lebih lurus dibandingkan dengan kejahilian yang ada pada bangsa-bangsa lain. Kita melihat tetangga bangsa Arab yang paling dekat adalah kaum Romawi pada saat itu, ya, kaum Romawi Timur. Karena Romawi terbagi dua, Romawi Timur dan Romawi Barat. Romawi Timur, kekaisaran Romawi Timur beribu kotakan Konstantinopel di Istanbul sekarang. Sedangkan Romawi Barat beribu kotakan kota Roma di Italia. Pada saat itu kekaisaran Romawi Timur
menguasai negeri Syam, juga negeri Mesir. Pada saat itu Kekaisaran Romawi Timur menguasai negeri Syam, negeri Mesir, dan sebagian wilayah-wilayah Asia Tengah. Kekaisaran Romawi Timur, sebagaimana kita ketahui, pada abad atau sejak abad kedua Masehi, mengubah agama mereka dari paganisme, penyembahan berhala, menjadi agama Nasrani. Pada masa Isa alaihissalam, pada abad pertama Masehi, kaum Romawi, kebangsaan Romawi Timur masih beragamakan paganisme, penyembah berhala. Sebab itu mereka berkomplot dengan kaum Yahudi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya, untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dan mengejar murid-murid Nabi Isa dan para pengikut mereka, dan semuanya dibunuh. Ini akibat kaum Yahudi yang menghasut pemerintah kaum Romawi Timur agar menghabisi dan menghilangkan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Tetapi pada abad kedua Masehi, Kekaisaran Romawi Timur berubah menjadi penganut paganisme, menjadi penganut dari penganut paganisme menjadi penganut agama Kristen. Dari sinilah kemudian menjadi awal bencana dari kaum Yahudi. Menjadi awal bencana dari kaum Yahudi. Para kaisar Romawi ketika mereka menganut agama Kristen, mereka dihasut oleh para rahib, para pendeta kaum Nasrani untuk membalas dendam terhadap kaum Yahudi yang di awal abad pertama Masehi, mereka kaum Yahudi membunuhi pendahulu-pendahulu mereka. Maka saat itu kaum Yahudi yang menguasai Baitul Maqdis kemudian dibunuhi dan diperangi oleh kaum Romawi, sehingga kaum Yahudi dari zaman tersebut, dari abad kedua Masehi atau ketiga Masehi, kaum Yahudi kemudian tidak lagi memiliki kekuasaan atas Baitul Maqdis, atas tanah Al-Quds. Dari abad kedua atau ketiga Masehi, kaum Yahudi tidak lagi memiliki kekuasaan atas tanah Palestina. Mereka dibunuh dan dicari di mana-mana, sehingga mereka pun banyak yang melakukan hijrah. Ada yang berhijrah ke Madinah, sehingga kita mengenal Yahudi Madinah. Ada yang hijrah ke Rusia, ada yang hijrah ke Eropa, ada yang hijrah ke wilayah Iran, Asia Tengah, dan hijrah ke mana-mana. Setelah itu kaum Yahudi tidak lagi memiliki kekuasaan kerajaan, kecuali salah satu kerajaan di Rusia yang bernama kerajaan Khazar. Kerajaan Khazar yang dibangun pada abad ke-6 atau ke-7 Masehi. Ini merupakan satu-satunya kerajaan Yahudi yang eksis di luar bangsa Palestina, atau setelah era pengusiran mereka dari tanah Palestina. Dari zaman itu kaum Yahudi tidak lagi menunjukkan batang hidungnya di tanah Palestina, kecuali pada 100 tahun yang lalu ketika bangsa Inggris atau negara Inggris yang berkomplot dengan Prancis menyiapkan tanah khusus bagi kaum Yahudi untuk agar mereka berbondong-bondong dari Rusia, dari Eropa, dan dari Amerika untuk kembali ke negeri asli mereka sesuai yang mereka klaim. Bangsa Romawi pada saat itu ketika menganut agama Kristen, tentu setelah konsiliasi Nikea yang pertama dan kedua, atau kedua, yang menahbiskan Yesus sebagai salah satu Tuhan dan menetapkan Trinitas sebagai akidah kaum Nasrani, maka pada saat itu agama Kristen telah berubah haluan dari agama Kristen yang murni menjadi semi paganisme, yang menyembah tiga Tuhan. Pada saat itu
para pendeta Nasrani yang masih berakidahkan tauhid, mereka dikejar dan dibunuh. Sebab itu pada zaman itu, pemirsa sekalian, para pendeta Nasrani yang masih lurus akidahnya, mereka mengasingkan diri di gunung-gunung, ya, di padang Sahara, di pedalaman. Kenapa? Kalau mereka tinggal di perkotaan, mereka pasti akan dibunuh. Mereka akan diuji tentang akidah mereka dan akan dibunuh. Sebab itu terkenalah pendeta Bahira Ar-Rahib, ya, pendeta Bahira, ya, yang ditemui oleh Rasulullah SAW. Ya, dia merupakan salah satu pendeta yang masih lurus akidah. Ya, dan demikian pula pendeta-pendeta yang ditemui atau yang menjadi guru Salman Al-Farisi radhiyallahu an sebelum beliau, ya, melakukan hijrah ke kota Nabi SAW atau ke Madinah, kota Nabi SAW. Bangsa Romawi, ya, juga, ya, dari segi tatanan sosial itu sangat terpuruk. Ya. Kenapa? Karena mereka menetapkan pajak yang sangat besar, ya, bagi rakyat. Mereka menetapkan pajak yang sangat besar bagi seluruh rakyatnya. Bahkan para pendeta, ya, meraup banyak harta atas nama infak, atas nama, ya, sedekah kepada gereja, ya, meraih, ya, banyak harta demi untuk, ya, memperkaya diri mereka sendiri. Jadi kekaisaran Romawi Timur pada saat itu berada dalam, ya, kegelapan. Akidah mereka Trinitas, Kristen yang berpaham Trinitas, kemudian dari segi tatanan sosial juga sangat buruk, ya, apalagi berkaitan dengan hukum perbudakan. Ya. Pada saat itu kekaisaran Romawi Timur sangat, ya, menzolimi, ya, para budak pada saat itu. Bahkan sangat menzolimi rakyat mereka sendiri. Kemudian kita beralih ke kekaisaran Romawi Barat, ya, ke Eropa. Eropa pada saat itu adalah, ya, masih berada pada zaman kegelapan. Eropa tidak keluar dari zaman kegelapan kecuali, ya, dari beberapa abad yang lalu, ketika mereka mendapatkan berbagai macam manfaat dari dinasti Umayyah yang menguasai tanah Spanyol atau Andalusia. Ya, sebelum itu Eropa berada dalam kegelapan. Kaum wanita dianggap sebagai hewan, juga dianggap sebagai budak. Bagi mereka mandi, ya, membersihkan tubuh itu cukup dua kali dalam setahun. Cukup 2 kali dalam setahun. Ya, mereka menyembah, ya, dewa-dewa, ya, yang sangat banyak. Ya, kita ketahui bersama bahwa, ya, Italia atau kota Roma itu sangat, ya, banyak menyembah banyak Tuhan. Demikian pula kaum, ya, bangsa Yunani. Ya, bahkan perzinahan, perjudian, ya, merajalela pada zaman itu. Bahkan pembunuhan. Bagi mereka pembunuhan adalah hal yang biasa. Ya. Bagi mereka pembunuhan adalah hal biasa. Yang kuat membunuh yang lemah. Bahkan para budak, ya, para budak kemudian diadu untuk saling membunuh. Ya. Bagi mereka pembunuhan di antara budak adalah seperti sabung ayam pada zaman kaum Romawi. Makanya, ya, terkenallah dengan kolosium mereka, ya, dan, ya, istilah gladiator mereka yang, ya, di sana mereka kemudian mengadu domba para budak untuk saling membunuh. Jadi pembunuhan bagi mereka atau adu pembunuhan pada masyarakat mereka adalah seperti sabung ayam, ya, seperti, ya, sabung ayam bagi kita. Kita kemudian menoleh ke wilayah timur, Persia, Cina, India, dan mungkin Indonesia. Ya, peradaban yang sangat jahiliyah pada saat itu. Kalau kita melihat Persia pada saat itu menganut ajaran Majusi, Zoroaster. Ajaran Majusi menyembah api dan meyakini keberadaan 2 Tuhan. Tuhan cahaya dan Tuhan
kegelapan. Mereka menyembah api dan menjaga api selama 24 jam agar tidak padam. Ini sebuah kejahilan yang sangat besar. Kalau kita melihat tatanan sosial mereka, maka kita, ya, bangsa Iran atau Persia pada zaman dahulu, ya, biasa menikahi ibu, anak, dan saudari mereka sendiri. Itu hal-hal yang biasa bagi mereka. Padahal hal ini merupakan, ya, kebiadaban bagi seluruh bangsa dunia. Hal ini hanya ada pada bangsa Persia dan Iran pada zaman sebelum Islam. Ya, makanya raja-raja Persia pada zaman itu, ya, ada yang menikahi saudari mereka, ada yang menikahi anak mereka sendiri, ya, dan itu hal yang biasa bagi mereka. Di sebelah timur Persia ada yang namanya bangsa Turki. Bangsa Turki pada zaman dahulu menganut agama Asyamaniyah. Agama Asyamaniyah, atau bagi kita di Indonesia misalnya disebut sebagai Samaniyah. Ya. Para pemuka agama mereka disebut Saman. Ya, dan ini juga ada di Cina kalau nggak salah. Ya, para pemuka agama mereka disebut Saman. Ya. Agama Asyamaniyah dianut oleh bangsa Mongolia, bangsa Turki. Ya, Turki dalam artian bukan Turki yang sekarang, ya. Turki yang berdomisili di Asia Tengah, ya, Uzbekistan, itu semuanya bangsa Turki. Bahkan Turki yang sekarang adalah, ya, berasal dari bangsa Turki di Asia Tengah. Turki yang sekarang, ya, negara Turki yang sekarang berasal dari bangsa Turki yang ada di Asia Tengah. Ya, mereka hijrah pada saat itu ke wilayah Istanbul atau Turki yang sekarang karena menghindari penyerangan bangsa Mongol pada saat itu. Bangsa Turki pada zaman dahulu menganut agama Syamaniyah, itu penyembah roh-roh yang sudah mati. Bangsa Cina pada saat itu menganut 3 agama. Pertama adalah Taoisme yang lebih dominan pada filsafat. Kemudian Konghucu, ya, kemudian agama Buddha. Semuanya adalah, ya, paganisme, para penyembah berhala. Kalau kita turun ke selatan, kita akan mendapati Cina. Kita akan mendapati India. Allah musta'an, India agama yang dikenal dengan 1000 Tuhan. Ya, negeri 1000 Tuhan. Dan salah satu negeri dari zaman dahulu adalah negeri yang sangat kotor. Ya, ada salah seorang syekh mengatakan, ya, bahwa negeri yang paling kotor di dunia ini adalah negeri India. Ya, karena memang agama Hindu adalah agama yang sangat kotor. Agama Hindu adalah agama yang sangat kotor. Ya, mereka menyembah, menyembah 1000 Tuhan atau bahkan lebih. Kalau kita beralih ke wilayah timur India, ya, merupakan negeri antah berantah yang tidak dikenal, ya. Negeri yang bahkan tidak mengenal pakaian sama sekali. Ya, mungkin pada saat itu Indonesia masih, ya, berada dalam kekuasaan Tarumanegara, ya, agama Buddha kalau nggak salah. Dan pada saat itu pakaian, ya, belum dikenal sebagai salah satu budaya yang perlu dilestarikan pada saat itu. Intinya bahwa pada saat dunia masih berada dalam kekacauan, kegelapan. Kalau kita menoleh ke bangsa Afrika, ya, maka mereka pada saat itu juga berada dalam kegelapan. Bangsa Habasyah beragama Nasrani, tetapi juga berada dalam kegelapan dan kezaliman. Ya, Mesir pada saat itu dikuasai oleh bangsa Romawi, ya, tunduk pada kebijakan atau kekuasaan bangsa Romawi pada saat itu,
sehingga mereka harus membayar pajak yang sangat tinggi. Ya. Intinya bahwa agama pada saat itu, pada pra kenabian Rasulullah SAW berada dalam puncak kesesatan. Tatanan sosial juga berada pada puncak kerusakan. Kezaliman juga berada pada puncak kedahsyatannya. Sebab itu sangat pantas bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengutus pada saat itu seorang nabi sebagai rahmat bagi seluruh orang. Bangsa Arab sendiri, ya kita ketahui bersama, mereka menyembah banyak berhala. Ada Lat, ada Al-Uzza, ya, ada Al-Manat. Ya. Mereka dalam tatanan sosial juga sangat buruk, sangat saling membunuh antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, saling berperang antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, yang kuat menzalimi yang lemah. Kemudian banyak di antara bangsa Arab yang mengubur hidup anak perempuan mereka, dan banyak hal kezaliman lainnya yang ada pada saat itu. Sebab itu pantas bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau tepatlah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur. Wahai Muhammad, ini adalah Al-Quran yang diturunkan kepadamu agar engkau jadikan sebagai pedoman untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan, seluruh manusia dari kegelapan, menuju cahaya. Rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebab itu para ikhwan dan akhwat sekalian, ketika Islam melebarkan sayapnya ke Persia, ke bangsa Romawi, ke Mesir, ke Habasyah, ke wilayah Asia Tengah, ke India, bangsa-bangsa tersebut, lantaran kezaliman yang mereka dapatkan dari pemerintah mereka dan para pemuka agama mereka, bangsa-bangsa tersebut kemudian langsung tertarik dengan Islam, dengan Islam. Hanya saja yang menolak Islam adalah para penguasa dan pemuka agama. Hanyalah yang melawan Islam adalah para penguasa dan pemuka agama. Tetapi bangsa rakyat itu sangat menyukai Islam, sehingga mereka lebih suka untuk dikuasai, berada di bawah pemerintahan Islam dibandingkan berada di bawah pemerintahan bangsa raja-raja mereka sendiri. Sebab itu Rustum, salah satu komandan bangsa Persia pada saat itu, ketika dia mengundang Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, Rustum sebagai komandan tertinggi bangsa kerajaan Persia pada saat itu tentunya memakai mahkota yang terbuat dari emas, memakai pakaian yang terbuat dari sutra yang berhiaskan emas. Ketika Al-Mughirah ibnu Syu'bah datang ke Rustum, Al-Mughirah ibnu Syu'bah berasal dari pedalaman kabilaan, berpakaian yang lusuh. Ketika Al-Mughirah ibnu Syu'bah, beliau datang dan langsung duduk di samping Rustum. Para pembantu Rustum, para tentara Rustum kemudian keheranan. Kok ada orang yang pakaiannya lusuh seperti ini, tapi tidak menghargai komandan kami, Rustum. Malah duduk di sampingnya dan tidak mau duduk di bawahnya. Maka Al-Mughirah ibnu Syu'bah pun dikeluarkan, atau diturunkan dari tempat duduknya, dan didudukkan di bawah. Maka Al-Mughirah ibnu Syu'bah kemudian berkata, celakalah kalian. Celakalah kalian. Beginilah budaya kalian. Beginilah budaya kalian yang membeda-bedakan antara para penguasa dengan rakyat, para penguasa dengan pasukan. Sedangkan kami bangsa Arab
pemimpin kami yang beliau maksud adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin kami ya, seringkali duduk bersama kami dan tidak ada pembedaan antara beliau dengan diri kami sendiri. Ucapan Al-Mughirah ibn Syu'bah ini sangat berpengaruh pada pasukan Rustum pada saat itu. Ya. Sehingga mereka berperang melawan kaum muslimin dengan hati yang setengah-setengah. Kenapa? Karena mereka terpengaruh dengan ucapan Al-Mughirah ibn Syu'bah. Mereka ya, bergumam bahwa Rustum, walaupun dia adalah pemimpin kami dari bangsa kami, tapi dia tidak menghargai kami. Kami berperang membela bangsa kami sendiri, tapi kami tidak digaji. Ketika kami menang, kami masih seperti biasanya, ya, menjadi budak bawahan yang tidak dihormati. Tetapi orang Arab ini yang datang kepada kami memberikan informasi bahwa rakyat biasa, pasukan biasa itu akan ya setara derajatnya dengan raja mereka sendiri. Sebab itu pasukan Persia pada saat itu berperang melawan pasukan Islam ya, dengan hati yang setengah-setengah. Ya. Sehingga Rustum mengatakan setelah selesai ya, dalam kecamuk perang, Rustum mengatakan ucapan Al-Mughirah telah menghancurkan semangat juang para pasukan kerajaan Persia. Saya kira demikian ya para ikhwan dan akhwat sekalian. Barakallahu fikum wa nafa'a bikum. Ya, ini sekedar gambaran umum terkait dengan kondisi bangsa-bangsa dunia di era pra-kenabian Nabi SAW, yang dengan sebab ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad SAW untuk mengeluarkan seluruh manusia dari kegelapan, kezaliman menuju cahaya keimanan dan keadilan. Dan pada zaman ini disebut oleh Abdul Hasan An-Nadwi rahmatullahi ta'ala alaih dalam bukunya Mada Khasiral Alam Binhitatil Muslimin, dengan era Al-Insaniyah fi Al-Ihtidar. Era ini disebut beliau ya dalam bukunya dengan bab Al-Insaniyah fi Al-Ihtidar. Artinya kemanusiaan yang mengalami sekarat, kemanusiaan yang berada dalam masa yang sekarat. Sebab itu sebelum semuanya hancur, Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi kita Muhammad SAW di tengah-tengah bangsa. Ya. Kajian setelah ini insyaAllah ya, kita akan mengulas tentang kenapa Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah bangsa Arab dan bukan diutus ya di tengah-tengah bangsa Persia atau bangsa Yahudi atau bangsa Romawi atau India atau Cina atau Turki atau Rusia atau bangsa-bangsa yang lain. Barakallahu fikum wa nafa'a bikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.